lanjutkan bab selanjutnya tentang hukukul qorobati, yaitu bab yang menerangkan tentang hak-haknya, kewajiban terhadap kerabat kita, terhadap sanak saudara kita. Jadi di kitab ini juga diatur bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sanak saudara kita, termasuk sanak saudara yang memiliki hubungan darah dengan kita, paman, bibi, adik, semua yang memiliki hubungan darah dengan kita, bisa juga saudara kita. Nah, ini harus kita jaga. Bukan berarti kalau kemarin hak-hak dan kewajiban terhadap orang tua, nah sekarang kewajiban kita, hak-hak kita terhadap sanak saudara kita itu seperti apa? Karena banyak sekarang saudara itu yang tidak memutus, yang tidak merasa bahwa ini adalah saudara. Nah, ini nanti Allah itu bakal murka terhadap orang yang seperti itu. Aqribul insan yaitu sanak dan kerabat seseorang. Aqribul insani, sanak kerabat seseorang, mereka zawu rahimihi, yaitu yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Jadi jelas ya, termasuk paklik, termasuk bulik, termasuk juga keponakan kita, semua itu adalah sanak saudara kita. Wa qad amarallah, dan benar-benar amarallahu, Allah telah memerintahkan biwaslih rahim, biwasli yaitu bermakna menyambung, ar-rahim yaitu sanak famili. Jelas karena kita disuruh menyambung silaturahim ya. Banyak di antara kita yang sampai tidak kenal ini budaya kalau sudah ketinggal orang tua, sudah ketinggal yang tua-tua, ini nggak tahu bahwasanya dia itu saudara kita. Nah, ini penting. Maka di momen apapun kita harus, kalau orang Jawa itu kunjung ya, kita harus bertamu ya, kita harus mengunjungi saudara-saudara kita. Karena wahyu disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah risalah ya. Nah, yang pertama yang disuruh mengabarkan itu adalah wa anzir ashiratakal aqrabain, ya, berilah peringatan terhadap kerabat. Jadi yang kita utamakan kerabat kita. Sama dengan ketika Rasulullah dikasih risalah, kasih peringatan kepada apa? Saudara-saudara kita, termasuk keluarga kita semua. Maka wanaha an qat'iha, dan melarang an qat'iha, untuk memutusnya. Gak ada di antara mantan saudara itu, gak ada. Maka termasuk adik kita ya, ketika sudah ditinggal orang tua, yang termasuk itu menjadi tanggung jawab kita. Nanti dengan sebagai kakak ya, sebagai saudara ya, itu tanggungan kita semua. Masa kita punya keponakan, standar kita berkehidupan cukup, kita tidak mau menanggungnya. Gimana? Maka
antara menyambung silaturahim dengan kita melakukan hubungan baik dengan sesama keluarga kita itu penting. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwasanya itu gara-gara mangkel sama bapaknya dulu ya, sepeninggal bapaknya anaknya dijarno. Gak boleh diterlantarkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Allah dalam firman Allah, yaqulullah ta'ala anar-rahman, kata Allah, saya ini adalah ar-rahman, zat yang maha pengasih. Wa hadhir rahim, dan ini rahim yaitu sanak famili. Istaqoftu itu istilahnya aku mengambil, istilahnya diambil laha terhadap lafaz ya, isman, terhadap lafaz ar-rahim, min ismi, dari namanya, faman, barang siapa wasolaha, yang menyambung silaturahim tadi, wasoltuhu, maka kata Allah aku akan menyambungnya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus batatuhu, maka aku juga akan memutus hubungan dengannya. Maksudnya gimana? Anar-Rahmanu, kata Allah, saya ini adalah zat yang maha pengasih. Dan wahadihir rahim, maksudnya kalimat ar-rahim ini adalah kalimat atau nama Allah, kan ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, ar-Rahim ini adalah salah satu nama yang diambil dari namaku, kata Allah. Ini membuktikan bahwasanya ar-Rahim ini perlu kita ketahui hak-hak dan kewajibannya. Karena ar-Rahim ini kenapa? Salah satu nama dari nama Allah. Min ismi, dari nama kata Allah. Faman wasolaha, barang siapa manusia termasuk kita semua yang memutus, yang menyambung silaturahim dengan keluarganya, maka kata Allah wasol dulu, maka kata Allah aku akan menyambungnya. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan saudara kita, dengan paman kita, dengan termasuk keponakan kita dan sebagainya yang masih memiliki hubungan darah dengan kita, maka kalau kita renungkan secara zahir itu memang hubungan dengan manusia. Secara zahir memang hubungannya dengan manusia. Tapi kalau secara batin kata Allah itu adalah menyambung hubungan dengan Allah. Maka sejelek-jeleknya saudara kita ya tetap saudara yang harus kita apa istilahnya, yang harus kita bina ya. Waman waqata'aha, dan ketika kita memutus hubungan dengan saudara kita, maka Allah juga akan memutus hubungan dengan jenengan semua. Jadi kalau kita pikir-pikir di dalam kerabat kita itu berbagai macam latar belakang ya. Gak mungkin satu keluarga ya, dari beberapa kerabat kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang. Ini berarti bukan hanya sekedar materi, hukukul qorobah, bukan hanya sekedar materi, tapi tanggung jawab moral itu juga ditangguhkan terhadap kita
semua. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan hanya diukur ketika kasih uang, bukan hanya seperti itu. Tapi jangan sampai sanak dan saudara kita, termasuk dengan kondisi agamanya, ya, termasuk kondisi hubungan baik dengan keluarganya, itu juga harus kita jaga. Terlepas nanti ketika di sanak saudara kita ada fakir, ada miskin, ya, ada anak yatim, entah itu siapa, dari anak bibi atau dari apa. Nah, ini sebetulnya ketika kita belajar, maka kita itu belajar bergaul dengan masyarakat kecil, ya. Karena berbagai macam background, ya. Ketika ada yang umpamanya angkuh, ada yang umpamanya biasa-biasa saja, ya. Nah, ini termasuk kalau kita pelajari, maka kita termasuk belajar untuk bermasyarakat. Ketika kita di lingkungan keluarga saja tidak bisa mengatur, ya, ketika kita di sana kerabat saja kita tidak bisa atur, apalagi dengan orang lain. Maka besok yang terjadi, ya, orang itu pasti butuh saudara. Nah, sampean dengan semua, ya, ketika meninggal nanti yang mendoakan, ya, saudara-saudara, keponakan dan sebagainya. Apalagi punya keponakan yang alim, yang insya Allah didoakan. Ini bukti bahwasanya hukukul qurba, menjaga hak dan kewajiban terhadap sanak kerabat, ini penting untuk dilakukan. Dan ini termasuk perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, berarti termasuk kita tergolong orang yang bertakwa. Falihada, maka oleh karena ini yang bagi sudah sepatutnya, lil insani, bagi manusia, mura'atu hukukihim, yaitu memperdulikan hak-hak mereka. Kalau kita ingin menyambung hubungan dengan Allah, maka kita juga harus menyambungkan hubungan kita dengan kerabat kita. Karena ini kata Allah, Ar-Rahim itu juga termasuk nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diambil, berarti ketika dia menjaga hubungan baik dengan keluarganya, maka sama dengan dia menjaga hubungan baik dengan Allah. Dan kita harus memperdulikan itu, kita harus memperhatikan itu. Kalau sekarang ada yang benci dengan keluarganya, ya mari kita mulai sekarang kita evaluasi, kita muhasabah diri kita. Tidak usah nunggu berkunjung ke sanak saudara itu nunggu hari raya, nggak perlu. Karena seyogyanya hubungan baik dengan keluarganya itu yang tidak memandang materi saja. Bisa juga berupa nasihat, bisa juga berupa peduli. Kalau anak bayi, ya, anak kecil kan nggak butuh, ya, sama kasih sepeda motor itu kan nggak butuh. Anak yang umur 2 tahun, dia hanya butuh perhatian, dia hanya butuh sekedar arahan. Anak yang umur 2 tahun, apalagi yang remaja mungkin. Kalau sudah kaya, masa butuh yang namanya materi kalau kerabat kita? Enggak, tapi butuh yang namanya perhatian kita. Kalau dia salah, ya mari kita arahkan. Karena tanggung jawab itu bukan di materi saja, tapi tanggung jawab keagamaan juga penting. Ketika dia salah, ya ayo kita arahkan, kita kasih tahu, kita kasih peringatan mungkin, ya. Ini adalah tanggung jawab kita. Wal qiyam dan melaksanakan biha, wal qiyam biha dan melaksanakan ar-rahim tadi,
fala yubdi maka fala yubdi ahadan minhum, fala yubdi maka tidak menyakiti ahadan minhum dari salah satu di antara mereka. Jadi kita tidak boleh menyakiti salah satu di antara sanak dan saudara kita. Bifi'lihi termasuk dengan apa? Bifi'lihi termasuk dengan perbuatan. Jadi dengan perbuatan kita tidak boleh menyakiti salah satu di antara kita. Wala qaulin, dan dengan ucapan. Terkadang dengan ucapan itu juga bisa menyakiti hati saudara kita. Kita tidak tahu ya, yang namanya lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kalau orang sekarang itu namanya gibah ya, kalau bahasa gibah merasani ya. Apalagi kita menggunjing ya, saudara kita ke tetangga kita, tambah ya, seperti itu. Jadi dari segi perbuatan kita juga tidak boleh menyakiti sanak saudara kita. Wala qaulin, dan termasuk dengan ucapan kita. Kalau kita berpikir ketika kita tidak menyakiti hati keluarga kita, maka kita termasuk sudah menyumbang kedamaian dalam keluarga kita. Jadi jangan usrak dalam keluarga kita. Ya. Jadi dengan perbuatan, dengan perkataan kita juga harus menjaganya. Walaupun dalam perjalanannya entah itu ada yang menyakiti hati kita, entah itu ada yang pernah berselisih pendapat dengan kita, yang tetap kita kalau sebagai orang yang mengerti maka harus menjaga perbuatan dan perkataan kita. Ini juga diperintahkan oleh Allah. Ini termasuk salah satu bagaimana cara kita menjaga hak-haknya dan kewajiban kita terhadap kerabat kita, yaitu jangan sampai yang pertama ini menyakiti dari segi perbuatan maupun perkataan. Wa ayyatawaddu'a, dan hendaknya kita tawaddu, rendah diri, lahu, terhadap keluarga kita. Maksudnya gimana? Ya, bukan berarti amin, ya, bukan seperti itu saja. Tapi ketika tawadhu ini dalam artian kita samaratakan ya. Kalau keluarga kita itu dari segi ekonomi mungkin ya, ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang ya, ada yang dari petani, ada yang dari pedagang ya. Ini kita samaratakan bahwasanya kita ini sama. Ketika ada acara keluarga ya kita samaratakan ya. Kita tidak memandang lagi misalnya, sekarang saya ini rektor misalkan, atau sekarang saya ini sudah dari pengusaha sukses, biarkan ya dia mengejarkan yang kasar-kasar ya, jangan seperti itu. Maka kita tidak termasuk orang yang tawadhu. Pernah seketika Rasulullah SAW yang dalam perjalanannya itu ingin ya, menyembelih kambing ya. Ingin menyembelih kambing, seketika sahabatnya langsung ngomong, ya Rasul, saya yang akan menyembelih. Kemudian sahabatnya lagi, ya Rasul, saya yang akan memanggang. Lagi sampai dengan yang terakhir sudah gak ada yang menawarkan diri ya, karena sudah saling berebut untuk menawarkan. Rasulullah SAW langsung ngomong, oke, biar saya yang mencari kayu bakar. Kayu bakar ini kan yang paling terakhir. Maka kata Rasulullah, ya, saya tidak ingin dalam suatu perjalanan ini, maksudnya kita sama-sama untuk bekerja, sama-sama untuk berjuang, sama-sama untuk menyembelih kambing.
satu kambing ini, biarpun Rasulullah SAW diagungkan, tapi kata Rasul dia termasuk, ini adalah sifat Rasulullah yang tawadhu. Jadi rendah hati, jadi tidak memandang bahwasanya aku ini Rasul. Seorang Rasul aja mau sampai mencari kayu bakar untuk dimakan, yang untuk membakar kambing. Apalagi kita, ya, kita tidak perlu menyombongkan seberapa kaya kita, sepinter apapun kita, ketika kita di keluarga, ketika kita di kerabat, ketika kita di istilahnya sahabat kita, maka kita termasuk harus mempunyai sifat tawadhu. Ketika kita katanya ngaku cinta Rasul, ya maka ini yang harus kita lakukan. Jangan bertindak begitu. Wa ayyatahammala adabum, dan hendaknya kita apa ya tahammal, hendaknya kita sabar, ya. Hendaknya kita sabar menerima gangguan mereka. Nah, ini termasuk sabar ini yang ya. Masa sampean mau digunjing, ya, mau setelah dilokno, apalagi pernah menyakiti salah satu, mungkin ada di antara saudara kita atau paman kita yang pernah menyakiti adik kita atau apa, sampai mesti dikit-dikit mantel, ya. Kita harus apa? Ya tahammal adabun, harus menerima dan sabar menerima gangguan dari mereka. Apapun yang dikatakan mereka, ya kita harus apa? Sabar. Ya. Ketika kita bisa meluruskan, ketika kita bisa ngasih pencerahan, ketika kita bisa ngasih nasihat, ya mari kita lakukan. Ketika kita tidak bisa, ya mari kita sabar. Sakar-kar ngomong-ngomong, nah seperti itu. Jadi ketika ada perselisihan, ya silakan sebisa mungkin kita meminimalisir itu. Jangan apa walau tatawalu alaihi, dan tidak memperpanjang apa kemarahan, tidak memperpanjang atau memperkeruh keadaan. Jadi orang yang sabar, yang beriman, jangan sampai tambah diperpanjang masalah kecil, apalagi hanya sebatas warisan. Orang kok suka menerima atau rebutan warisan. Jangan seperti itu, jangan bangga dengan apa kekayaan warisan. Ya kalau sudah ada hukumnya dalam faraid, ya sudah kita terima. Walaupun aku loh segera bapakku, aku yang merawat ibuku sampai meninggal, saya kok masih dapat sekian. Di faraidnya seperti itu. Itu tergantung dari kebijakan keluarganya. Maka kita tidak perlu sampai memperpanjang, apalagi sampai ke pengadilan dan sebagainya. Sudah ada. Ketika kita pintar, justru yang malah biasanya terjadi perselisihan itu di antara orang-orang yang mengerti tapi tidak mau mengamalkan. Kalau orang awam biasanya manggil kiai, langsung dibagi, sepertiga, seperempat dan sebagainya, langsung dibagi seperti nurut. Yang biasanya terjadi perselisihan itu justru yang mengerti, ya, tetapi tidak mau mengamalkan. Nah ini repot. Maka kata-kata sabar ini dalam keluarga juga penting. Walaupun posisi kita sebagai anak, ya kita harus sabar. Ketika kita dikasih tanggung jawab orang tua kita, ya harus sabar. Karena ketika hati kita lapang dada, menerima seberapa besar apapun permasalahan kita, itu pasti bisa terselesaikan. Mau dibawa kemanapun, ketika hati kita itu hatinya lapang, ya, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi pasti bisa kita selesaikan.
Karena Allah sudah janji, Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas dan kemampuan. Berarti ketika kita diuji Allah, ketika kita mampu melapangkan dada kita mampu menerima apa yang telah diuji Allah, apa yang telah dikehendaki Allah, maka berarti di situ kita mampu. Seketika itu kita harus berpikir, ketika kita sekarang menghadapi ujian, apapun kesulitan kita, apapun yang terjadi dalam diri kita saat ini, maka ketika hati kita lapang, kita sandarkan bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, la ilaha illallah, maka di situ akan timbul rasa iman kita akan bertambah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyas'al, dan hendaknya kita wa ayyas'al, dan hendaknya kita menanyakan, ya, takon amman yagibu minhum, amman yagibu mengenai orang, minhum, ya, amman yagibu minhum istilahnya mengenai orang yang hilang, ya, kerabat yang menghilang. Jadi kita cari, ya. Wa ayyas'ala amman yagibu minhum, dan hendaknya kita menanyakan atau mencari kerabat kita yang menghilang. Misalkan ada satu yang sudah agak menjauh dari kerabat kita, maka kita harus mencari. Oh, nanti sibul kalau nggak tahu ketok, sekarang seperti itu. Sebagai paman ya harus mencari. Jangan sampai hubungan dengan keluarga kita itu putus gara-gara ya mungkin dia tidak istilahnya tidak mendekat dengan keluarga, ada permasalahan dengan si A, si B, ya, maka kita harus punya tanggung jawab untuk mencari dan istilahnya merangkul keluarga kita. Jangan sampai malah adu domba. Ada salah satu keluarga itu istilahnya punya firqah, masa dalam keluarga punya perpecahan, dan golongan ini, ya, misalkan menantu ini dengan menantu ini, klub dengan ini. Nah, jangan sampai timbul seperti itu, apalagi membanding-bandingkan. Oh, bojoku kaya, ya, bojoku standarnya seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu. Ketika dalam satu keluarga yang harus kita satukan itu. Wa ayyusa'ida, dan kita membantu kita membantu, wajib membantu fil husuli, dalam mencapai ala maribihim, atas cita-cita mereka. Jadi ketika kita punya ponakan, ya, ketika punya saudara, mungkin ketika kita punya keluarga, ketika ya, kita mampu untuk melakukan, untuk mencapai atau mewujudkan cita-citanya, maka kita wajib untuk membantu. Bukan hanya anak kecil yang kita bantu, tapi ketika paman kita butuh, ketika kita mampu membantu, ya kita bantu. Walaupun dalam segi materi yang kita sudah mampu, terkadang yang dibutuhkan bukan itu. Orang sekaya apapun, ya, materinya, tetapi ketika dengan keluarga tidak baik, ya susah. Mau kemana-mana misalkan sakit atau apa, ya. Uang bukan segalanya. Kadang orang lain hanya memikirkan uangnya, ya. Diantar terus dijemput gitu aja tidak cukup, tapi juga dikasih perhatian, ditawari, diapakan. Nah, itu juga termasuk dalam situ. Nah, untuk mencapai cita-cita keluarga kita, ketika kita mampu membantu, maka kita harus membantu itu, kita harus mewujudkan itu. Sekarang kita punya harta lebih, ya mari kita sekolahkan. Mungkin
kita dikasih harta lebih. Di atas harta kita itu ada hak-hak atau hak-haknya keluarga kita, hak-haknya bukan hanya untuk harta kita, tapi tanggung jawab kita ke kerabat itu juga penting. Wa ayyamna'a anhum, ya. Wa ayyamna'a anhum, dan istilahnya wa ayyamna'a anhum ini kita mencegah, ya, mencegah terhadap apa? Anhum doro mata amkan, mencegah dari bahaya yang menimpa keluarga, termasuk ketika ada yang salah yang mari kita selesaikan. Jadi kita harus mencegah, jangan sampai dari segi akhiratnya keluarga kita juga melenceng. Pernah seketika, ya, wa inkanu, dan jika mereka apa ini, wa inkanu, dan jika mereka ghairul muhtajin, tidak butuh ila syai'in, terhadap sesuatu, min dzalika, atas itu semua, gak butuh duit, gak butuh bantuan, tidak butuh yang namanya bingkisan dari kita, karena wisugi, ya, keluarga kita juga sudah kaya, tidak butuh bantuan kita, sedangkan kita pas-pasan atau seperti apa, fa'alaihi, maka hendaknya kita apa? Ayyata'addahum, berkomitmen. Maksudnya gimana berkomitmen dalam diri kita? Biziarah, hanya untuk berkunjung. Ketika kita punya keluarga yang sudah kaya, gak butuh bantuan kita, ya tetap dalam hati kita harus saling menjaga silaturahim tadi. Hanya apa? Biziarah, senajan atau walaupun hanya kita untuk ziarah, untuk berkunjung ke keluarga kita. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, termasuk ketika keluarga kita ada musibah, ya kita harus berbelasungkawa. Kita harus bagaimana cara kita mewujudkan belasungkawa, ya kita harus ziarah, berkunjung, kita harus nyambangi istilahnya, karena yang dibutuhkan bukan materi tapi dukungan moral dan sebagainya, itu penting. Maka kita tidak boleh punya sifat iri, apalagi dengki terhadap kerabat kita yang lebih maju, nggak boleh. Karena ketika pada zaman Rasulullah SAW, ketika dalam salah satu majelis, ya, pernah berkata, ya, Rasulullah ketika duduk dalam satu majelis, tiba-tiba bilang terhadap sahabat, setelah ini akan ada salah satu orang yang ahli surga. Sahabat bingung, siapa kira-kira orang yang ahli surga? Apakah dia yang berkopiah seperti Mas Ipul? Apakah dia yang bersurban? Ternyata ketika ditunggu-tunggu, yang datang hanya orang biasa. Yang datang hanya orang biasa, berpakaian biasa, terus sholat di masjid, kemudian kembali lagi untuk berdagang. Besok ketika dalam satu majelis juga seperti itu, Rasulullah ngomong, setelah ini akan ada orang yang ahli surga. Sahabat bingung, apa ini? Apa orang yang kemarin ya? Nah, seperti itu. Nah, ternyata iya benar. Orang yang kemarin itu yang dicap oleh Rasulullah masuk surga. Ketika itu Abdullah bin Amr, ya, protes istilahnya dalam hatinya. Amalannya apa sih wong ini? Ya, amalannya apa yang telah dilakukan orang ini sehingga Rasulullah termasuk mengatakan dia orang yang ahli surga. Nah,
Ketika itu Abdullah bin Amr, ya, pemuda setelah dari majelis, ya, kemudian pemuda itu dibuntuti oleh Abdullah bin Amr. Saking pengen tahunya amalan apa yang dilakukan, sampai Abdullah bin Amr menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Malam pertama diintip, apakah pemuda ini, seorang ini yang dicap oleh Rasulullah masuk surga, apakah malamnya tahajud? Ya tahajud, tapi tidak semalam suntuk. Paginya diintip lagi, apakah sholat duha? Ya sholat duha, tapi hanya 8 rakaat misalkan. Hanya dilakukan seperti itu, tidak ada yang istimewa, wiritan, sungi, gitu enggak ya. Satu hari semalam, besoknya lagi, malamnya diintip lagi, apakah dia membaca Al-Quran semalam suntuk? Tidak juga. Maka Abdullah bin Amr seketika itu langsung, ya, terus kepegelan, ya, karena sudah 3 hari 3 malam menginap di rumahnya, tidak ada yang istimewa dari itu. Bahkan Abdullah bin Amr muncul, amalannya lu seakeh, amalannya lu masih banyak saya, ibadahnya masih banyak saya, tapi kenapa jenengan kok sampai, Anda kok sampai dicap Rasulullah SAW sebagai ahli surga? Seketika itu pemuda langsung tertunduk dan bercerita, oh Abdullah bin Amr, kesini, saya tidak mempunyai amalan khusus dalam diri kita, dalam diri saya, tapi saya punya kelebihan satu amalan yang itu saya terapkan mulai dulu sampai sekarang, yaitu ketika mau tidur saya akan memaafkan seluruh kesalahan, baik itu keluarga, kerabat, tetangga dan sebagainya. Itu saya akan memaafkan semua kesalahan orang lain. Ketika bangun, dalam diri kita, dalam diri saya juga saya tanamkan bahwasanya dalam diri kita ketika bangun tidur tidak boleh punya rasa sedikit pun iri atau dengki, bahkan menyakiti orang lain. Hanya itu Abdullah bin Amr. Apakah jenengan sanggup? Kalau kita pelajari dalam diri kita, apakah kita juga sanggup ketika kita melihat saudara kita punya paciro misalkan, ya, maka kita panas debo jeruk, ya, dalam hati itu juga pengen. Itu termasuk iri, bukan kita bangga. Alhamdulillah, ya, ternyata keluarga kita punya paciro, ya, setidaknya saya bisa pinjam. Harusnya seperti itu. Harusnya kita menambah syukur kita terhadap ketika keluarga atau kerabat kita juga bahagia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang hukukul qorobah, yang bisa menjaga hak-hak dan kewajiban sanak dan saudara kita. Dan semoga kita berdoa, semoga keluarga kita, kerabat kita dikasih kebutuhan oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad